Kita ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofm.co.id. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Sahabat Rasi, selamat sore. Gimana kabarnya untuk sore hari ini? Fatur hadir kembali tentunya di program Khidmat Ramadan, yang tentunya untuk sore hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa tentang Ramadan bulan muhasabah. Dan tentunya Fatur tidak sendiri. Sudah hadir di studio Rahasia Pamekasan ada Bapak atau Ustadz Budi di sore hari ini. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Fatur? Alhamdulillah sehat. Pripun panjenengan Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah Ustadz, untuk sore hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan ya Ustadz ya, kita akan membahas tentang tema yang luar biasa tentang Ramadan bulan muhasabah. Jadi mungkin monggo Ustadz bisa untuk dimulai untuk sore hari ini pembahasan. Oh siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Fatur dan para pendengar Radio Rasi FM yang berbahagia, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'd. Mas Fathur, mungkin kita tidak terasa ya sudah puasa yang ke 11 ya. Terasa atau tidak terasa Mas Fathur? Sangat tidak terasa. Sangat tidak terasa. Iya, karena ya saking sibuknya ya. Mudah-mudahan tidak terasa lapar dan hausnya. Alhamdulillah. Tapi kita bisa memaksimalkan bagaimana Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, dengan mengisinya senantiasa melakukannya dengan amal-amal kebaikan, amal soleh. Amin insyaallah. Baik, pada kesempatan ini Mas Fathur, coba kita diskusikan bersama dan para pendengar Radio Rasi FM. Bagaimana tadi temanya adalah Ramadan bulan muhasabah ya. Memang muhasabah ini tidak saja di dalam bulan Ramadan Mas Fathur ya. Tetapi Ramadan ini memiliki momentum yang sungguh paling baik ya, the best, untuk kemudian kita ini melakukan bercermin diri kepada diri kita, bermuhasabah diri kita ketika kita berada di sebuah kondisi keadaan yang Rasulullah SAW sudah menyampaikan ketika di penghujung bulan Sa'ban akan memasuki bulan Ramadan. Beliau Rasulullah mengumpulkan para sahabat, kemudian menyampaikan ya, akan datang kepada kita semuanya satu bulan yang bulan penuh dengan kemuliaan, bulan yang agung, bulan yang Sahrul Mubarak, penuh dengan keberkahan, bulan yang di dalamnya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Padahal tidak pernah kondisi ini terjadi di luar bulan Ramadan gitu Mas Fathur. Dan kemudian ditambah lagi, tidak berhenti di situ Mas Fathur. Ditambah lagi setan-setan dibelenggu. Betul ya. Yang juga ini tidak pernah yang terjadi di bulan-bulan 11 bulan yang lainnya gitu. Dan seterusnya banyak sekali ketika Rasulullah di hadis itu menyampaikan kemuliaan di bulan Ramadan. Artinya apa Mas Fathur, dengan tema kita di sore hari ini? Kita berbicara tentang muhasabah. Ketika kita diberikan kondisi keadaan yang sedemikian luar biasa tadi, ketika kita melihat diri kita berada atau mau masuk dalam kondisi seperti itu, kemudian saat kondisi seperti itu sampai kemudian kita nanti meninggalkan kondisi bulan seperti ini, ya kita patut harus melihat ya, bagaimana diri kita. Nah, itulah proses untuk
muhasabah diri kita. Iya. Apakah kita berubah ataukah tidak nanti pada akhirnya. Itu yang kurang lebih substansi pembicaraan kita. Artinya apa? Di dalam akhir dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, kemudian Rasulullah sampai mengatakan ya, faman khurima khairaha faqad khurima kulliha. Yang siapa dia diharamkan dari kebaikan-kebaikan di bulan yang sebagaimana tadi saya sampaikan Mas Fathur, maka pasti ya faqad khurima kulliha. Maka dia pun juga akan diharamkan dari kebaikan-kebaikan di luar bulan Ramadan gitu. Artinya apa Mas Fathur? Kalau kita sudah berada di sebuah waktu yang setan-setan dibelenggu, kemudian pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya gitu, Tapi kok kemudian kita itu masih saja melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang harusnya kita lakukan, ya masih nggak mau puasa, masih nggak mau ke masjid, masih nggak mau menjalankan sholat gitu, Mas Fathur. Kemudian sampai kapan lagi kita itu mau menjalankan itu? Kalau di bulan yang kondisinya kayak tadi aja kita sudah nggak mau apa-apa, apalagi di bulan yang setan sudah tidak dibelenggu, pintu surga tidak dibuka, pintu neraka juga tidak ditutup, berarti potensi gangguannya lebih besar. Ini yang harus kita pakai, bahwasanya momentum Ramadan ini adalah apakah kemudian kita ini harus melihat, bercermin pada diri kita. Jani awak kupi gitu ya, itu kembalikan kepada diri kita. Itu Mas Fathur, kunci pembicaraan kita di sore hari ini. Gitu. Nah, Ustadz, tentunya simpelnya kan muhasabah ini kan introspeksi diri gitu, Ustadz. Betul. Jadi kalau kita berbicara di bulan Ramadan yang memang seiring dianggap sebagai waktu yang tepat untuk kita melakukan introspeksi diri. Nah, Ustadz, mungkin bagaimana Ustadz caranya yang lebih efektif untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri ini selama bulan puasa, Ustadz? Iya, kita harus melihat ya, ketika sebelum datangnya Ramadan, yang pertama ya, introspeksi itu kan bercermin ya, mir'ah. Mir'ah itu artinya cermin. Kalau ini sesungguhnya cerminnya itu, kita itu bercermin kan juga tergantung dari cermin juga, Mas. Kalau cerminnya itu cembung, kita bercermin itu kemudian pada gemuk semua badan kita, muka kita gitu ya. Termasuk sebaliknya ketika cermin itu cekung gitu ya, kita bercermin itu enggak menyatakan sejatinya apa kita gitu ya. Betul sekali. Apalagi kalau cerminnya itu pecah, cerminnya retak dan seterusnya. Tapi ini cerminnya itu luar biasa, nggak ada masalah sama sekali ya di bulan Ramadan ini. Maka yang pertama kita bermuhasabah, introspeksi diri kita ketika akan datang cermin yang luar biasa bagus ini. Kita melihat cermin yang yang luar biasa akan memperlihatkan kondisi yang sesungguhnya siapa yang bercermin. Kita itu sudah senang duluan atau sambat duluan gitu kan, ada ya Mas Fathur, ada mau datang bulan Ramadan itu sambat duluan yang dikeluarkan ya. Poso meneh gitu ya, tarawih meneh gitu ya, gak bisa ngopi meneh gitu kan. Ini kan sudah menandakan Mas, bahwasanya dalam dirinya itu tentu ada penyakit gitu. Ini sebelum Ramadan loh Mas. Jadi ketika kita sudah mau masuk Ramadan kok kemudian sambat duluan, yaitu tanda-tanda sehingga ya kita harus beristighfar. Sahabat Rasulullah itu luar biasa. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah mempersiapkan diri, Mas. Masya Allah. Itu kan bentuk bagaimana kejernihan, kebersihan hatinya gitu. Karena memang para sahabat tahu betul bagaimana Ramadan ini tidak sembarang waktu gitu, tidak sembarang cermin tadi. Untuk kemudian harus dihadapi, ketika kita bisa masukinya, maka itulah jati diri kita. Itu yang pertama, Mas Fathur. Jadi lihatlah saat dulu kita mau masuk di Ramadan, senang atau susah. Hati kita itu jembak nopo sempit. Sesek apa longgar gitu hati. Ini ya. Kalau mudah-mudahan ya kita sangat berharap sih. Bagaimana kita harus senang. Makanya kan kita diajarkan doa ya. Begitu masuk bulan Rajab kita diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat dengan doa-doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sa'ban dan seterusnya, itu sampai di bulan Ramadan. Kemudian ada juga doa ketika sudah
akan menjelang Ramadan juga dari beberapa sahabat, ya Allahumma salimni Ramadan wa salimni ila Ramadan, ya wa tasallimu minni mutaqabbala. Itu kan bentuk bagaimana kita memastikan diri kita itu tidak ada masalah. Itu yang pertama, Mas Fakir. Ketika kita pengen melihat, kemudian selanjutnya apalagi di bulan Ramadan, ya di saat kita berada di bulan Ramadan, apakah di 10 hari pertama, 10 hari kedua, sampai di 10 hari terakhir. Tadi kita bagaimana mengisi waktu-waktunya. Iya, betul sekali. Apakah kita hanya yang penting sahur. Kemudian bagwi sampai maghrib sampai nanti buka turu terus gitu atau dan sebagainya. Ini kan kita melihat, oh ternyata kelas saya itu memang yo kelasnya ngono-ngono kuwi. Iya, Nah, itu Mas Fakir. Jadi apakah kita termasuk orang yang kalau kata Allah di dalam surat Al-Fatih 32 itu, ya, summa arsalnal kitab alladzina tafaina min ibadina sholihin. Zalimul nafsi. Apakah kita termasuk orang-orang yang mendolimi diri kita sendiri? Artinya kita itu enggak gercep itu, ya. Ketika kita ini harusnya melakukan dan mengisi waktu dengan amal soleh, tapi isinya mau malesan. Itu mendolimi diri kita sendiri. Apalagi kemudian kita melakukannya banyak sekali kesalahan, dosa, kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian apakah kita termasuk orang-orang yang muktasid, ya. Wa minhum muktasid. Kita termasuk orang-orang yang pertengahan, ya. Yang penting gak apa-apa lah poso, sholat ya sholat. Ya pertengahan. Jadi antara kebaikan, antara keburukan masih pertengahan. Itu juga golek amani saja, gitu. Betul. Kemudian yang ketiga yang harus kita upayakan supaya kita melihat diri kita, apakah kita ini sudah termasuk orang-orang yang sabiqum bil khairat biidznillah. Kita mengejar dan gercep, ya, cepat ketika ada peluang-peluang melakukan amal kebaikan. Betul. Itu di saat Ramadan. Nah, jadi introspeksi pada saat pra Ramadan, kemudian kita memuhasabah diri kita di saat kita berada di bulan Ramadan. Dan nanti setelah kita selepas Ramadan, di bulan Syawal dan seterusnya, kita juga harus berintrospeksi, memuhasabah diri kita. Apakah sudah mendapatkan memang gelar la'alakum tatakun atau belum, ataukah kita hanya ikut-ikutan saja dan seterusnya. Betul sekali. Ini Mas Fadl. Masya Allah. Ustaz, tentunya sebelum kita nantinya ada yang mau lewat, ini namanya ada yang bertanya terlebih dahulu, Ustaz. Yang sudah terhubung dengan kita. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo, waalaikumsalam, selamat sore Mas Wahdu. Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum Busri, ya. Ya, Busri Hening, betul. Nggih, selamat sehat, alhamdulillah. Tas siam nggih Bu Sri. Alhamdulillah, sehat selalu. Nggih. Pripun Bu Sri? Ini di luar tema ya Pak Ustaz. Nggih, pripun? Ini aku punya teman. Ini bercerita apakah reinkarnasi itu ada beneran? Terus teman saya itu cerita sama saya, dia itu katanya, aku nggak tahu ya masalah reinkarnasi itu apa, nggak tahu, dia cuma cerita. Akhirnya cerita-cerita, terus dia itu katanya berapa ratus tahun yang lalu dia itu katanya anaknya raja itu bener apa enggak, aku nggak yakin cerita itu, aku nggak tahu ya. Terus itu dia itu kenal sama orang laki itu, katanya itu dijodohkan, jodohnya itu katanya lewat sukma, itu apa benar? Lewat apa Bu sih? Sukma. Oh, sukma. Lewat sukma. Itu apa benar apa? Kan kalau namanya nikah itu kan fakta, ada bukti, ya tadi Ustaz. Kalau itu aku nggak percaya, nggak yakin. Terus habis itu terus dia itu cerita disuruh, pokoknya apa ya namanya, suruh transfer uang, pokoknya keturunan punya anak berapa, terus dia itu seperti apa digendam apa gimana, itu dia itu yang lakinya itu minta ditransfer uang, katanya untuk apa ya namanya, kok
pokoknya minta uang untuk perjalanan nanti ke depannya itu ada harta karun gitu loh Ustaz. Temen saya itu begini, ini fakta, ini cerita beneran. Terus ternyata teman saya itu cari uang terus meneruskan, itu penjahit itu. Cari uang terus sampai dia itu terlilit hutang, entah gimana caranya, pokoknya dia bisa ngasih uang orang itu, terus ditransfer, terus dikasih uang terus sampai utangnya itu ratusan juta. Ustaz, ini bener, ini fakta, ini cerita sama aku. Tapi aku percaya ya enggak percaya. Tapi dia kalau ngomong itu katanya Raja Kalimantan gitu keturunan. Jodohnya itu bagaimana orang itu tapi sholatnya itu bagus, baik. Yang ngerti agama. Kadang aku dinasehati orang ini sedekah gini aku ya kalau baik ya tak pakai, kalau enggak ya enggak tak Ustaz. Cerita sedekah begini kalau punya utang begini itu. Terus sampai sekarang itu dia itu kontrak di rumah, kontraknya itu diminta sama yang punya rumah, kontrak 2 tahun nggak bayar. Terus itu dia masih kebingungan, pernah nginep di rumah saya sampai 3 hari Ustaz. Terus sekarang itu orangnya di mana nggak tahu lah. Terus itu menurut Islam itu bagaimana, apa benar-benar kalau reinkarnasi itu ada, pernikahan itu ada, itu bagaimana? Aku minta penjelasan karena aku orang awam nggak tahu agama yang bagaimana gitu. Mohon penjelasannya, kasihan itu soalnya dia sudah terlilit hutang banyak sekali, ratusan juta. Dia nggak kerja tapi hutang di mana-mana itu. Itu cuma itu yang saya tanyakan. Itu bagaimana kalau menurut hukum Islam. Itu aja Ustadz, makasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang unik Ustadz ya. Iya. Tapi mungkin kita jawabnya setelah yang satu ini, bisa Ustadz ya? Oh nggih. Akan ada yang mau. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif Sahabat Rasi masih bersama dengan Fatur dan juga Ustadz Budi di sore hari ini. Ustadz, tentunya pertanyaan dari Bunda Sriwani tadi ya terkait apakah benar reinkarnasi menurut Islam ini ada, dan terkait kasus tadi Ustadz mungkin bisa dijelaskan Ustadz. Iya, yang pertama terima kasih Bu Sri sudah menyampaikan pertanyaan, dan tentunya ini yang mungkin juga kita lihat ya, praktek-praktek seperti ini sangat banyak ya. Karena memang zamannya ini sudah zaman penuh dengan fitnah ya, Mas Fathul dan Bu Sri dan juga para pendengar. Makanya perintah Rasulullah pada suatu saat kemudian beliau menyampaikan, maka akan datang suatu zaman ya yang itu sudah banyak sekali fitnah-fitnah. Maka tetaplah berpegang teguhlah, gigitlah tali-tali keimanan ini, Al-Quran, As-Sunnah yang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya itu dengan gigi gerahammu ya, jangan sampai lepas gitu. Maka pedoman hidup kita Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi salah satu penyelamat kita. Namanya pedoman Mas. Jadi mau nggak mau ya kita harus mengembalikan ketika masalah apapun kepada aturan-aturan itu ya. Ada dasar hukum kita di dalam beragama kan, ada Al-Quran, ada Sunnah, mungkin ada ijma' para ulama, ada qiyas dan seterusnya. Tapi ketika tidak ada di situ ya, kita harus merelakan diri kita, harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka sama termasuk dengan pertanyaan Bu Sri tadi, ini adalah pertanyaan yang mendasar sekali. Makanya setiap amal, kuncinya gini ya Mas Fathul dan Bu Sri, setiap amal kita, apapun yang kita lakukan, itu ada syarat diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memenuhi syarat itu berarti apa yang kita lakukan ini menjadi catatan kebaikan, menjadi amal soleh kita yang nanti akan kita bawa ketika kita dihisab di hadapan Allah. Karena setiap kita itu kullu nafsin dha'iqatul maut, semua kita akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan setiap yang kita lakukan di dunia ini nanti tidak ada yang terlewat sedikit pun di yaumul qiyamah. Ya, pasti akan ditanya, pasti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apakah itu walaupun sebesar biji zarah sekalipun. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi kita harus betul-betul hati-hati. Ya mohon maaf nih Bu Sri dan temannya tadi, sangat kasihan sekali sebenarnya. Kita memang awam, tetapi kalau masalah-masalah sudah menyangkut hakullah, ya hak-haknya Allah, ini kita harus hati-hati sekali, karena Allah ini zat yang maha pencemburu, ya artinya nggak mau diduakan. Betul gitu ya. sekali, Maka syarat setiap amal yang kita lakukan baru bisa diterima oleh Allah, minimal ada 2 syarat, Mas Fatko. Satu, ikhlas. Betul, ikhlas itu semata, tidak ada tujuan lain. Kita melakukan proses amal apapun tidak ada tujuan lain kecuali ya hanya karena Allah, hanya untuk Allah, hanya bersama dengan Allah, dan untuk mendapatkan ridha Allah. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, syurutul qabulul amal, syarat diterima amal kita oleh Allah adalah kita mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pangapunten terkait dengan pertanyaan Bu Sri tadi, inkarnasi ini saya belum pernah mendapatkan, ya, dan pasti di dalam Islam, baik di dalam Al-Quran As-Sunnah, namanya manusia itu, ya, manusia itu kalau sudah berpisah antara jasad dan ruhnya, ya, itu kemudian memasuki yang namanya alam barzakh. Kemudian jasad ini kemudian ditanam di bumi, yang kemudian akan menjadi berbaur dengan tanah, dan kemudian menjadi macam-macam, ya, kemudian kembali kepada tanah. Yang namanya ruh ini tidak bisa mati, Mas. Ya, yang mati itu adalah berpisahnya antara ruh dan jasad. Ruh ini akan tetap berdiam diri di alam yang namanya alam barzakh. Dan barzakh ini adalah dinding pembatas yang tidak pernah bisa ditembus gitu. Artinya kalau sudah meninggal ya sudah selesai gitu. Kita, keluarganya, kemudian para sahabatnya hanya bisa mendoakan, ya, mendoakan. Dan satu-satunya doa yang sangat dan paling diharapkan oleh orang yang sudah berpisah antara ruh dan jasadnya adalah permohonan maaf bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Makanya kita, keluarganya, kepada orang tua kita akan senantiasa tidak pernah lupa itu Allahumma gfir lahum warhamhum dan Rabbana gfir lana. Hanya permohonan ampunan. Ya. Maka kemudian namanya reinkarnasi itu kan kembali hidup, atau bagaimana maksudnya tadi pertanyaan. Artinya sudah tidak ada lagi, kemudian sudah meninggal, mau wujud kembali dalam bentuk sukma, kemudian lahir kembali, menunjukkan keberadaannya kepada manusia yang masih hidup di dunia. Kalau itu sempat terjadi dan mengaku, maka itu bukan manusia. Maka itu adalah makhluk Allah yang lain. Yang manusia tidak pernah bisa melihat. Karena namanya setan, jin itu bisa menyerupai siapa saja, kecuali Rasulullah SAW. Termasuk di dalam mimpi pun namanya jin itu bisa menyerupakan keluarganya. Kadang ada orang, mungkin ada anggota keluarga sudah meninggal, atau ada kemudian loh kok datang lagi, gedok-gedok pintu gitu, ya, mau minta apa dan seterusnya. Maka itu bukan manusia. Ini yang pertama. Jadi tidak ada lagi, Bu Sri, namanya reinkarnasi. Maka ya pangapunten ya kalau ada orang yang aku seperti ini, tentunya mungkin ya dia ada orang banyak yang mengaku bahwasanya dia bisa melihat sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Maka artinya orang seperti ini ada bantuan yang lain, yang kemudian dia bisa melihat. Manusia normal, Rasulullah SAW, kalaupun tidak dibantu oleh Allah, maka dia tidak akan pernah bisa. Ya manusia biasa. Jadi begitu Rasulullah itu disakiti, dipukul, ya berdarah-darah. Beliau pernah berdarah di Taif. Ketika beliau itu harus sakit juga sakit biasa gitu ya. Beliau diracun pun juga pernah sakit, pernah diracun juga. Tapi karena Allah melindungi, Allah memberikan penjagaan kepada beliau, ya ada beberapa hal tertentu yang berlaku untuk Rasulullah. Ala kulli hal, sampai kemudian ada kasus berjodohan dengan sukma gitu nih. Ini yang mungkin kita takutkan bersama nih, Mas Fathur. Kalau kita itu sudah berinteraksi dengan hal-hal yang kayak gini, kita misalkan minta bantuan sebagaimana makhluk-makhluk yang gaib itu,
artinya kita sudah menduakan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini menjadi sesuatu yang kata Rasulullah di dalam salah satu hadisnya, hadis riwayat Ibnu Majah dari Mu'adz bin Jabal. Di penggalan hadis itu disampaikan bahwasannya fayaghfiru fi abdihi, sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa seluruh hambanya. Fayaghfiru fi abdihi illa, kecuali dua, Mas Fathur. Jadi semua dosa hambanya ini, kalaupun mereka semuanya akan bertobat nasuha, betul-betul bertobat kepada Allah, Allah akan ampunkan, kecuali dua, Mas. Kalau sampai dia tidak bertobat, maka dua ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfiru fi abdihi illa musyrikun, yaitu orang-orang yang di dalam hatinya, di dalam keadaan hidupnya di dunia dulu, dia melakukan praktek-praktek memiliki Tuhan yang selain Allah, menduakan Allah. Apa prakteknya, wujudnya, Mas Fathur? Banyak sekali. Termasuk bisa jadi Pak, yang mengatasnamakan dirinya sukma tadi. Betul. Ini adalah dia memiliki Tuhan yang lain daripada Tuhan Allah. Betul. Maka kalau tidak sampai bertobat sebelum meninggalnya, amalan apapun yang dia lakukan, dia pinternya apapun dengan ilmu-ilmu agama tadi katanya kan, dia juga paham agama. Kalau dia melakukan praktek-praktek menduakan Allah, maka semuanya tidak akan ada gunanya. Betul. Allah sendiri Mas Fathur yang mengatakan lain asrakta la yahbatonna amaluka wala takunana minal khasirin. Sungguh ketika engkau menduakan Allah, asrakta, mensyirikkan Allah, menduakan Allah, maka la yahbatonna amaluka, amal-amalmu sebaik apapun semuanya akan hapus. Betul. Tidak ada nilainya sama sekali. Wa in asrakta la yahbatonna amaluka wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Jadi solusinya seperti apa, Mas Fathur? Ya tentunya harus segera kembali kepada Allah. Betul. Ya, banyak beristighfar di waktu-waktu petang, waktu-waktu pagi hari berzikir, mengingat kepada Allah, sudah serahkan semuanya kepada Allah, minta perlindungan satu-satunya kepada Allah. Betul, jangan kepada hal yang lain, karena mereka semuanya itu tidak ada kekuatan sama sekali. Jadi ketika orang itu bisa katanya ditembak enggak tembus di kebal itu lemah sekali sebenarnya. Kita bacakan ayat Allah sudah kepanasan mereka gitu ya. Itu sangat lemah sekali. Makanya justru sebaliknya, ketika Allah itu menakdirkan seseorang sudah saatnya meninggal, mau dia itu jungkir balik kayak apa, mau pakai perlindungan kayak apa, ya meninggal. Tapi kalau seseorang itu sudah takdirnya dari Allah belum meninggal, Pak, mau dilindes sepur, mau diapakan juga nggak meninggal. Betul. Itu Allah yang menentukan. Dan permasalahan sukma atau roh, manusia itu tidak punya pengetahuan. Betul. Hanya Allah yang mengetahui. Gitu ya. Nanti ini materinya memang panjang, ini masalah tauhid ini, Mas. Betul sekali. Jadi kalau sudah masalah tauhid jangan diganggu gugat, ya. Jangan dibuat main-main, karena resikonya berat. Karena ada Rasulullah menyampaikan di dalam sebuah riwayatnya atau di dalam kisah-kisah, seseorang itu masuk surga gara-gara lalat, Mas. Dan masuk neraka juga gara-gara lalat yang tidak ada nilainya apa-apa. Kenapa sebabnya? Ya karena seseorang ketika akan masuk ke perkampungan dicegat, kamu boleh masuk kampung sini, tapi kamu harus mau untuk berkorban kepada sesembahan saya, punden saya. Maka seseorang tadi, saya nggak punya apa-apa. Ya, sudahlah, kalau kamu nggak punya apa-apa, golek lalat aja, lalat apa ya, lalat ya. Tapi kemudian setelah kau dapatkan, kau pakai itu untuk berkorban untuk sesembahan kami. Nah, ternyata mau, Pak. Ya, begitu kemudian dia mau menyembah, mau mendapatkan itu dan disumbangkan, ala kuliah ketika nggak lama kemudian dia meninggal. Maka meninggalnya dihitung sebagai seseorang yang telah melakukan praktek-praktek menuhankan selain Allah tadi, hanya dengan satu ekor lalat. Demikian juga sebaliknya, seseorang tadi sama, kamu boleh masuk ke kampungku, tapi kamu harus berkorban untuk sesembahanku, pepundenku. Saya nggak mau.
Pokoknya saya tidak mau karena sesembahan saya satu-satunya hanya Allah. Maka kemudian sampai diperangi orang itu dan meninggal. Maka meninggalnya dia dalam keadaan dia membela dirinya untuk tidak melakukan praktek kesyirikan. Maka dia mendapatkan surganya Allah. Sekali lagi Bu Sri, hati-hati dan kita semuanya senantiasa berlindung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan melihat siapa orangnya, tapi melihatlah apa yang dia katakan oleh orang itu. Jadi ya inilah gunanya ilmu Mas Fatul. Kita kadang percaya saktimen ya, kemudian bisa tahu macam-macam. Ketika kita nggak tahu ilmunya ya gampang kepincut. Betul sekali. Gampang kepincut. Kalau sudah kepincut seperti ini ya walau alam bisawab mungkin juga sudah takdirnya Allah, tetapi tidak ada takdir yang tidak ada hikmah. Pasti ada banyak hikmah di situ. Itu mungkin untuk Bu Sri Huning ya. Walau alam bisawab. Dan itulah memang di dalam Islam sekali lagi kalau sudah meninggal berpisah ruh dari jasad kita, tugasnya ya kita hanya menikmati hasil apa yang sudah kita lakukan ketika kita, kata Rasulullah, 60 sampai 70 tahun hidup di dunia ini. Kalaupun lebih, mungkin lebihnya sedikit ya. Karena umur umat manusia, umat Rasulullah hanya segitu. Dan itulah yang akan menentukan ketika kita nanti di alam barzah yang tidak bisa lagi kembali ke alam sebelumnya, akan bahagia atau sebaliknya. Maka ketika orang sudah masuk di alam barzah, orang yang beriman itu rohnya diangkat naik ke atas sampai langit ke-7 kemudian kembali. Kemudian kalau dia beriman maka dia pengen segerakan aku untuk menuju ke kuburku. Ya, tapi bagi orang yang tidak beriman, mereka itu berontak, menangis, celaka kalian, engkau mau bawa kemana aku? Gitu. Maka kita milih yang mana. Belum lagi ketika nanti sudah masuk di alam barzah, di kubur kita, saat pertama langkah demi langkah para petakziah meninggalkan kubur kita, maka kemudian di situ akan datang tugas malaikat munkar dan nakir dan seterusnya. Itu ya banyak sekali materinya. Gitu ya, walau alam bisawab Bu Sri ya, mudah-mudahan kita doakan aja temannya Bu Sri ya selalu dilindungi oleh Allah dan kembali ke jalan yang benar. Amin. Satu-satunya ya tolabul ilmi, mendekat, cari seorang ustadz yang memang betul-betul terjaga akidahnya dan senantiasa bertanya bagaimana selanjutnya, dan jangan bersama mencari teman-teman yang tidak jelas gitu. Kumpulono wong sing soleh gitu ya, kumpulono wong ingkang soleh. Betul sekali. Gitu ya Mas Fatul, Bu Sri, mohon maaf pangapunten itu penjelasan yang saya pahami, mudah-mudahan bisa diterima. Amin. Nah Ustadz, kita mungkin kembali ke pembahasan terkait Ramadan bulan muhasabah ya, untuk introspeksi diri juga. Ini ada pertanyaan dari Mbak Putri dari Pelausan Ustadz ya. Kalau lagi puasa terus kita marah tapi ditahan, tidak diungkapkan, kemudian diredam dulu di dalam hati, ngaruh tidak kepada puasa kita? Kemudian intinya itu kita diem tapi dalam hati itu marah Ustadz. Nah, tapi sebelum itu Ustadz mungkin kita akan jawab setelah yang satu ini Ustadz ya. Ada yang mau lewat terlebih dahulu. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, Masya Allah Ustadz Rasi ya. Tentunya waktu sangat berjalan amat sangat cepat Ustadz ya. Tentunya tadi sempat ada pertanyaan dari Mbak Putri terkait kalau lagi puasa istilahnya pokoknya kita mendem amarah kita Ustadz. Nah itu ngaruh nggak Ustadz pada puasa ini? Iya, jadi Mbak Putri ya. Mbak Putri. Jadi perintahnya puasa ini kan di surat Al-Baqarah 183 itu kan 185 dan seterusnya itu, mulai dari sampai kepada doanya itu. Bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Satu, itu adalah panggilan cinta dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Tapi yang paling penting kaitannya dengan pertanyaan Mbak Putri tadi adalah perintahnya dari Allah, kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepada kalian yang dipanggil dengan panggilan cinta oleh Allah tadi dengan perintah as-siyam.
As-siyam beda dengan as-shaum. Ya, maka bukan perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyaum. Oh, saum ya. Tapi kutiba alaikumusiyam. Beberapa banyak ulama ahli bahasa dari sisi itu mengartikan as-shaum ini adalah terkait dengan fikih puasanya, ya, mulai dari makan sahur, menahan lapar, menahan aus dan seterusnya. Tapi as-siyam ini tidak sekedar dari menahan itu tadi. Betul. Dari tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di waktu puasa, ya. Tetapi lebih lagi banyak bagaimana menjaga hati, menjaga mata, betul, menjaga nafsu sepanjang mulai dari sahur sampai berbuka. Ya, maka perintahnya kalau pertanyaan tadi marah yang masih disimpan di dalam hati, apakah itu bisa mampu menjalankan ibadah-ibadah dengan baik apa tidak, gitu ya. Namanya marah itu kan datangnya dari setan, walaupun setan sudah dibelenggu. Berarti pertanyaannya Pak, kalau setan sudah dibelenggu kok awak sering gitu-gitu kan, berarti memang nafsu kita itu menguasai, iya, betul, mendominasi kita. Betul, setan sudah dibelenggu kok kita itu masih berdosa dan bermaksiat, artinya bahwasanya itu introspeksi tadi Mas. Iya, introspeksi. Berarti kita masih dikuasai oleh nafsu. Sehingga kalau marah ya marah itu menjadikan perintahnya kan, kalau marah memang marah itu datangnya dari setan. Kalaupun memang setan sudah dibelenggu berarti datangnya dari nafsu kita, maka penyelesaiannya ya harus dihilangkan. Ya, kalau berdiri duduklah, kalau nggak bisa duduk berbaringlah, segeralah ambil air wudhu dan seterusnya. Harapannya apa ya, sudah tidak ada lagi marah. Jangan sampai kemudian termasuk mengendam atau ngempet ya, ada di dalam hati, itu sebutannya juga masih marah. Betul. Jadi kalau orang itu marah itu jenengan ngempet ya, bisa terlihat Pak. Jadi tilawah Al-Quran hatinya itu dalam kondisi marah. Tilawahnya ya nggak bisa menikmati gitu. Hatinya tidak tenang gitu ya. Makanya sekali lagi inilah kunci ya utama yang sampai tadi dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis riwayat Ibnu Majah tadi, bahwasanya seseorang itu yang paling baik amalnya di sisi Allah, kata Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ya, beliau mengatakan bahwasanya dan didukung oleh para ulama yang lainnya, afdhalul a'ma as-salamatus sadr, kelapangan dada, kebersihan hati, kejernihan jiwa. Termasuk di dalam bulan Ramadan ini, Wak. Kalau hati ini tidak jernih, tidak bersih, Wak, para ulama tadi menyebutkan dijamin gagal Wak, Ramadannya gitu. Ini kan walau alam bisawab ya. Kok nemen-nemen gitu ya. Karena kita itu kalau hati kotor ya, hati kotor salah satunya dua tadi Mas, ada kesirikan dan ada permusuhan, musahin tadi. Tapi termasuk marahin yang sopo. Kalau marah kepada orang lain berarti ada permusuhan dalam hatinya kepada orang yang dimarah itu. Betul. Maka kalau itu sampai terjadi dalam puasa kita, dijamin Pak, puasa kita nggak bisa nikmat. Tilawah Quran kita, terawih kita juga nggak bisa nikmat. Betul. Gambarannya gini Mas, kita masih puasa, bangun pagi sahur, kemudian pagi keluar, jelalah pas kita itu sebelumnya kemarin punya rasa marah kepada seseorang, Pak. Itu waktunya jam-jam 9 kita masih puasa, Pak. Nggak makan, nggak minum karena sudah sahur. Jelalah ketemu sama orang yang ada nama di dalam hati kita itu, Pak. Kira-kira seneng apa enggak, Pak? Nah, itu bukti bahwasanya puasa kita itu terkendala. Walaupun tidak batal ya, tidak batal. Tapi nilainya tadi asyam. Asyam itu nilai puasa, kalau as-shaum itu fikih puasanya. Betul. Makanya Rasulullah sampai mengatakan kam so'imin laisa lahu min syamihi illa ju'i wal atos. Jadi berapa banyak orang itu yang menjalankan puasa tapi nggak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Betul. Hanya mendapatkan lapar dan dahakanya. Karena apa ya, salah satunya dia hanya mengutamakan fikih puasanya tapi tidak dalam nilai-nilai puasanya. Betul sekali. Nah Ustadz tentunya tinggal 2 menit mungkin bisa untuk kesimpulan Ustaz. Gitu ya Mbak Putri, kita jualan bisawab pangapunten karena ya itulah, monggo sama-sama memang
marah itu datangnya dari setan, kalau nggak dituruti ya malah ganjil. Tapi sekali lagi siapapun ya, contoh kita Rasul. Betul. Maka jadikan siapapun orang yang kita marahi ya maafkan maafkan dan lupakan. Betul. Baik, untuk statement closing statement ya, Mas Fathur. Betul. Jadi momentum Ramadan adalah momentum yang paling the best ya untuk memuhasabah diri kita. Sehingga di bulan Ramadan ini kita baru bisa tahu ya. Kalau dulu di awal pra-Ramadan kita ada benih-benih ketidaksenangan menyambut Ramadan, dan kita sudah masuk Ramadan, segera beristighfar. Ya, kita bercermin, kalau kita tahu ternyata setelah bercermin itu ada belang di muka kita, sedang diwedai atau hilangi bedaknya. Ketika kita sudah berada di bulan Ramadan, kita itu masih jadi orang yang zalimul linafsi, kita masih menzalimi diri kita sendiri, mau males-malesan beramal kebaikan, nang masjid, sholat tarawih, kemudian masih bolong-bolong, ya kita benahi. Itu cermin kita. Mumpung kita masih di awal-awal ya, dan seterusnya. Dan nanti ketika kita sudah bercermin di pra-Ramadan, ya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sesuatu, tujuan kita dihadirkan di bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Itu Mas Fathur dan para pendengar Radio Rasi FM yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan yang saya sampaikan. Demikian Mas Fathur ya. Sampun nggih, insyaallah karena waktu. Mudah-mudahan bisa berjumpa di kesempatan yang lain. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasi, mohon maaf ya tentunya untuk sahabat Rasi yang belum bisa bergabung dengan Fathur dan juga Ustadz Budi di sore hari ini. Ada Bapak Warno, ada Bunda Ata ya. Mohon maaf ya. Tentunya kita bisa bertemu lagi mungkin besok atau mungkin minggu depan dengan Bapak Budi di Khidmat Ramadan. Dari Fathur untuk sore hari ini bersama dengan Ustadz Budi, izin pamit untuk diri terlebih dahulu. Terima kasih. Sehat-sehat sahabat Rasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.